Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini malam ini ya, hari ini tanggal 17 Agustus 2023. Kita kembali lagi ke kasus pembunuhan Ibu Tuti dan putri cantiknya Amel yang terjadi pada tanggal sekitar 17 sampai 18 Agustus 2021. Nah, malam ini tepat sekali ya. Tapi malam ini saya tidak akan membuat berita atau konten ini pada jam satuan ya. Jadi keburu ngantuk. Jadi kalau versi otopsi yang kedua bahwa kematian Ibu Tuti itu sekitar jam 2 sampai jam 4. Sedangkan kematian Amelia putrinya antara jam 4 sampai jam 6 ya. Nah, jadi kita pakai versi itu aja dulu. Jadi kalau apabila kematian itu Ibu Tuti itu jam 2 sampai jam 4, kemungkinan besar pelaku pembunuhan ini masuk sekitar jam 1 atau setengah 2 ya. Karena Ibu Tuti kematiannya jam 2 jam 4. Jadi itu pada hari itu hari Selasa ya. Nah, bagaimana cara dia masuk? Kalau kita lihat kan rumahnya itu terbuka lebar ya, pagar depan tidak ada. Jadi para pembunuh ini masuk ke depan pintu. Kemungkinan dia mengetok-ngetok dulu. Satu ya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia matikan itu meteran listrik yang ada di luar, sehingga kan gelap, panas di dalam, AC-nya mungkin mati atau juga gelap. Ya. Nah, mungkin keluarlah Ibu Tuti. Nah, jadi ada dua cara dia masuk itu. Pertama mungkin dia ketok-ketok dulu, Ibu Tuti bangun, dia kira Pak Yosep suaminya pulang, dia bukakan pintu. Ya. Mungkin dia bertanya dulu, ada siapa ini gitu. Ya, mungkin dia bilang ngakunya Pak Yosep gitu. Mah, buka mah. Seperti itu mungkin ya. Atau dia matikan yang kedua nih, matikan staklar listrik yang ada di luar ya. Meteran listrik itu kan ada staklarnya, turunkan ke bawah sehingga gelap. Nah, di dalam kepanasan gitu ya. Mungkin Bu Tuti buka sekalian seperti itu, mau tahu apa yang terjadi, ada mati lampu kah di luar gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ada dua cara dia masuk gitu. Bukan karena kunci ketinggalan atau itu, dia mungkin pembunuh itu nggak tahu letak kunci di mana, dan dia pasti akan segera menyergap karena pasti detak jantungnya itu udah meningkat ya tensinya ya. Jadi dia akan segera menyergap gitu sesuai dengan tugasnya. Jadi pas dibuka pintunya langsung disergap ya. Kemungkinan besar ya Ibu Tuti itu, karena yang meninggal lebih awal kan Bu Tuti. Disergap, mungkin mukanya itu, mulutnya langsung ditutup ya, dibekap gitu ya. Digiringlah ke kamar. Nah, sementara yang satu mungkin ini perempuan mengambil apa aja yang ada, mungkin dia lihat ada penggilasan yang lebih besar bentuknya ya, dan mudah dilihat saat itu. Nah, itulah yang diambil pakai papan penggilasan itu Ibu Tuti. Di waktu itu mungkin Ibu Tuti sudah nangis di dalam kamar, minta ampun atau diam aja menghadap ke tembok. Nah, disitulah dihajar sama pelakunya. Jadi kemungkinan sekali dia hajar masih berteriak juga mungkin ya, 2 kali, 3 kali, atau bahkan sampai 5 kali dihajar itu pakai itu, sampai akhirnya ya udah kena rahang otaknya patah katanya, berarti juga batang otaknya rusak nih. Nah, di situ manusia kan mati karena batang otak rusak dan jantung berhenti, itu dua itu faktor manusia mati, dinyatakan mati ya. Meninggal, nah jantungnya berhenti, mungkin masih dipaksakan juga bisa pakai alat ya, alat bantu jantung, atau juga dipukul-pukul di dada, itu kalau di UGD ya. Tapi kalau yang udah namanya meninggal ya jantungnya mati atau batang otaknya berhenti bekerja gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan setelah Ibu Tuti meninggal, katakan jam 2 sampai jam 4. Jam 4 jam 6 nya kan itu diperkirakan Amel ya, atau dari otopsi yang kedua kan sekitar jam 5 meninggalnya gitu ya.
versi yang kedua jam 4 sampai jam 6 ya. Jadi ya, kemungkinan besar sekitar jam 5 lah kita ambil gitu ya. Jadi ambil tengah-tengahnya aja. Nah, para pembunuh kan masih ada waktu banyak di situ. Ngapain aja dia gitu ya. Dia ngobrol-ngobrol dulu nunggu perintah, atau dia keluar ngobrol-ngobrol di depan dengan yang kawannya, kemungkinan besar menunggu di depan ya, yang mengamankan situasi di luar gitu ya. Dan mungkin mereka ini udah nginap di dekat rumah lokasi itu, mungkin dia kos atau gimana ya, kontrak di dekat lokasi itu gitu loh. Dia memang udah persiapannya matang gitu ya. Nah, jadi mobil itu dia mungkin dia pakai mobil atau kendaraan motor, 2 kendaraan, dia parkir di depan di luar. Nah, jadi pada malam itu dia ada waktu 3-4 jam gitu di dalam itu ya. Jadi maksudnya ada waktu yang kosong gitu, entah dia di dalam atau dia keluar dulu nunggu perintah selanjutnya. Nah, kalau Amel itu dikatakan meninggal jam 4 sampai jam 6, terus kita ambil asumsi jam 5, berarti eksekusinya kan sekitar setengah 5 ya, itu menjelang subuh. Mungkin di kamar Amel pakai AC, jadi dia nggak mendengar apa yang terjadi di luar ya, karena biasanya tuh kalau pakai AC kan suara AC yang masih ada terdengar, dan juga ruangan mulai banyak yang tertutup gitu ya. Jadi situasi di ruangan depan atau ruangan tengah itu nggak terdengar. Jadi Amel tidur nyenyak karena mungkin udah kecapean sehari-hari berkeliling, dan gitu juga nonton TV, main game atau segala main medsos, jadi udah kecapean, jadi dia udah nggak dengar apa-apa. Nah, pada saat mau sholat subuh mungkin itu terbangun di situ. Disitulah disergap. Tapi mengapa itu pelaku tidak langsung menyergap aja setelah menyelesaikan aksinya terhadap Ibu Tuti gitu ya? Nah, itu yang ada keanehan-keanehan, kejanggalan di situ. Kalau dia langsung menyergap Amel, mungkin penyergapan itu sekitar jam 2. Amel sudah digebukin, udah berontak-berontak, berteriak ya. Kan Amel ini diperkirakan melawan gitu ya. Mukanya lembam dan juga kepalanya kena pukul juga dengan benda yang sama juga, papan penjelasan gitu. Jadi kemungkinan Amel itu melawan dulu. Kalau kita lihat pernah ada foto-fotonya, atau juga Mbak Suci itu yang pernah masuk ke dalam, kelihatan kan kamar-kamarnya juga berantakan, masih berantakan semua. Ya. Itu adanya perlawanan di situ. Ya, karena Amel kan wanita masih muda, jadi badannya lebih kuat ya, dan masih bisa lah melawan gitu, dalam panik gitu ya. Nah, jadi mungkin setelah teriak-teriak kencang-kencangnya juga minta ampun lah apa segala macam, tapi nggak didengar tetangga karena rumahnya jauh dari tetangga kiri kanan, atau juga tidak terdengar ke depan gitu ya. Atau ada yang berhenti di depan, disuruh jalan sama orang yang standby di depan, kawanan pembunuh itu gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar karena ini kan jalan raya gitu, jadi orang mungkin kecepatannya 40-50 km per jam ya, motor atau mobil di depan jalan ini. Pejalan kaki jarang di sini gitu. Kan ini di belakang-belakang kebun, seberang banyak kebun luas-luas gitu ya. Jadi pejalan kaki mungkin malam juga takut, atau pagi itu juga takut lewat situ ya. Jadi suasana di dalam rumah itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat beberapa videonya juga, foto-foto di dalam rumah itu juga berantakan semua pasca diberikan kembali oleh polisi ya. Rumah Pak Yosep itu kan dibuka langsung, jadi ada beberapa YouTuber ya, terutama Mbak Suci itu masuk ke dalam, dan waktu Ibu Asri juga datang ke dalam itu kan dikasih lihat tuh sebagian bercak-bercak darah yang terciprat di tembok ya gitu. Jadi setelah itu mayat itu sudah dipastikan mati, udah nggak bergerak lagi, barulah para pelaku itu mempersiapkan untuk mengangkut mayat itu. Nah, itu juga jadi pertanyaan, kalau pembunuhan mengapa dia perlu membawa juga gitu mayat keluar dari rumah itu, padahal tugas sudah selesai ya. Nah, ini mungkin ini ada sesuatu gitu ya. Jadi kemungkinan besar mayat itu mau diapakan di luar ya, entah dikuburkan atau udah disiapkan ruang kuburnya di dalam rumah, nanti disemen gitu ya. Itu banyak kejadian seperti itu, yang kayak seperti kasus di Kalibata City kan seperti itu ya. Para pelaku pembunuh udah mau siapkan rumah kontrakan, dan di mana di dalam rumah kontrakan itu
sudah digali lubang untuk kuburan gitu. Nah, berikutnya nanti disemen lagi, tapi mereka terburu ketangkap kalau ini Kalibata City karena dimutilasi juga korbannya gitu. Nah ini kita nggak tahu perkirakan apa ini selanjutnya setelah dia bawa pakai mobil gitu ya. Seharusnya tugas mereka udah selesai gitu. Apakah mobil itu mau diambil juga sama dia, sama pembunuh ini, jadi merampok mobil juga, atau memindahkan ke suatu tempat gitu, seperti saya katakan tadi di semen gitu loh. Itu banyak kejadian kan dalam katakan 2 tahun terakhir tuh ada 2-3 kejadian seperti itu. Bahkan di Jawa Tengah tuh ditemukan beberapa mayat yang udah di semen, dan juga yang kasus di itu yang masalah investasi atau juga penggandaan uang yang di gunung itu kan dikubur semua korban gitu loh. Jadi ada niatan lain di sini gitu loh ya. Jadi saya pikir malam itu sungguh luar biasa. Saya nggak bisa mengikuti keadaan malam itu sekitar jam 1 jam 2 untuk membuat konten ini ya. Pasti saya udah ketiduran, udah kecapean, tadi lagi ada tugas, sekalian saya jalan-jalan aja gitu. Jadi kalau kita lihat betapa kejamnya para pelaku pembunuh, dan saya pikir juga ini ya seperti inilah pembunuh bayaran ya gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang ini kemungkinan ada sesuatu dengan Pak Yosep nih. Jadi pembunuh ini atau dalangnya ini ya mungkin ada dijanjikan sesuatu oleh Pak Yosep, mungkin terkait keuangannya gitu. Nah Pak Yosep bilang dia nggak mengendalikan lagi yayasan itu gitu. Jadi nggak punya uang dia Pak Yosep, tapi dia akan janji terus Pak Yosep ini, kemungkinan seperti itu. Nah dalang ini kaget ketika mungkin bulan puasa itu Amel beli mobil Yaris baru gitu loh. Di situ tambah cemburu lagi atau tambah sakit hati lagi gitu, kok dulu nggak ada uang, katanya nggak ada uang, tapi Amel punya mobil baru gitu loh, kan harganya mahal itu Yaris ya. Mungkin belinya itu sekitar sebelum lebaran kali itu ya. Jadi itulah yang membuat eksekusi ini segera dilakukan gitu. Jadi rasa iri dan juga mungkin dendam juga ya, bisa jadi, karena ini kan impactnya begitu gitu. Artinya korbannya begitu mengenaskan meninggalnya, masa nggak ada urusan apa-apa, nggak ada sebab musababnya, masa dibunuh seperti itu gitu loh. Kalau hanya mau menyakiti aja ya mungkin lebih ringan gitu ya penderitaannya, atau juga mungkin cacat aja kali gitu. Nah, kalau yang mau menyakiti, tapi ini harus dibunuh, dihilangkan gitu, karena saking amat bencinya atau super benci banget gitu, mungkin terhadap Pak Yosep atau terhadap lainnya. Jadi latar belakang pembunuhan ini secara detail belum diketahui, tapi secara umum terjadinya pembunuhan itu pembunuhnya saling kenal gitu ya, dikenal oleh korban, dan ada sesuatu di balik itu, biasanya masalah dendam, iri hati, benci, dengki, itu semua berakumulasi di situ dan emosinya diluapkan di sini. Jadi kita harus lihat Pak Yosep juga profilnya ya, 10 tahun ke belakang lah, saya pikir begitu. Nggak bisa dilihat profil yang sekitar 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Harus lihat profilnya jauh ke belakang. Mungkin di situ berakumulasinya dendam atau berakumulasinya iri hati, dengki gitu ya. Karena Pak Yosep ini kan pebisnis juga dan juga suka main golf. Kalau di kota Subang ya, kota yang kecil kayak gini, mungkin orang cepat merasa cemburu, kecemburuan sosial, terus juga kecemburuan bisnis atau kecemburuan lainnya lah gitu ya. Dan DNA pasti ada di situ, di mobil terutama, itu yang paling konsentrasinya di situ. Di mobil Alphard itu DNA banyak banget mungkin ya. Di atapnya, atap bagasi belakang, atap supir, dan sekitar ruangan supir
itu pasti ketemu DNA dan sidik jari di situ ya. Kalau di belakang mungkin enggak ya sidik jari, karena pasti sudah disiram pakai air. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Betapa kejamnya saya kalau melihat kejadian atau mengingat-ingat kejadian malam itu dan mengetahui kira-kira bagaimana keadaannya, saya benar-benar marah, sakit hati. Kalau yang terjadi terhadap diri saya, waduh, pembunuhnya sampai ke lubang semut saya juga akan saya cari, akan saya kerahkan kawan-kawan saya untuk mencarinya gitu. Jadi gemas, geram, marah saya kalau melihat merunut-runut lagi situasi seperti itu ya. Dan orang ini, pelaku ini sudah hampir 2 tahun soalnya tenggelam di laut gitu ya, ke laut istilahnya gitu. Jadi kalau sampai akhir September ini nggak ada kemajuan yang signifikan, saya pikir 2-3 tahun lagi ke depan baru ketemu. Para YouTuber udah pada beruban semua. YouTuber juga ikut-ikutan stres gitu ya. Karena YouTuber kan harus update tiap hari gitu. Data-data update ditunggu oleh para subscribernya gitu. Ditunggu semua berita terakhir bagaimana sementara para YouTuber kan datanya terbatas, semua data sudah masuk di kantor polisi ya. Hanya polisi yang berhak memiliki data-data detail tentang kejadian ini ya, barang bukti sampai detail pun DNA atau sidik jari siapa aja. Sudah 120-an saksi yang diperiksa ya. 2 tahun tragis memang ini kalau menurut saya sih. Ini kan sudah diberitakan di luar negeri juga, udah kemana-mana gitu, dan dipantau oleh, jadi bahan pelajaran bagi detektif-detektif di Amerika atau di Eropa, bahkan di negara-negara Asia lainnya gitu ya. Jadi apa jadi ini kasus lah untuk belajar gitu ya, contoh kasus gitu, bagaimana mempersiapkan mengamankan TKP, mempersiapkan olah TKP. Terus juga peralatan yang dipakai oleh tim forensik itu harus lebih canggih kan. Mesin-mesin yang dipakai untuk tes DNA tuh tiap tahun sekali ganti yang lebih canggih digital, langsung on the spot. Nah itu kan perlu training lagi para ahli forensik yang ada di lapangan gitu ya. Nah sekarang kita ini umumnya kan orang polsek duluan yang datang. Jadi SOP tata cara pengamanan ada suatu pembunuhan atau perampokan diikuti dengan pembunuhan. Nah itu bagaimana penanganan TKP-nya, garis polisinya. Ini karena pada saat itu kan mobil diparkir luas ke sini, ke samping sini ya, dari garasi ini belok ke kiri mundur ke sini. Berarti di sini juga udah TKP-nya juga gitu. Garis polisinya mungkin 100 meter dari arah situ udah di garis polisi. Kalau kita lihat anjing pelacak itu melacak sampai ke bengkel, sampai kira-kira 100 meter bengkel di sana. Berarti TKP-nya sampai sana gitu loh. Jadi yang di lapangan terus cepat-cepat mengerti situasi seperti itu. Jadi udah harus mengamankan dari awal, tidak ada satupun yang boleh masuk gitu. Harus marah-marah itu polisi yang di lapangan dan tegas gitu ya. Nah ini makanya jadi pelajaran kasus juga ya, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi gitu. Dan juga kasus pembunuhan ini jangan sampai terulang lagi, karena ini psikopat, bahaya, akan membunuh lagi. Mungkin harus dilihat juga nih Bu Dr. Hasri nih, apakah psikopat akan beraksi lagi dalam 2-3 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan gitu ya. Setiap 3 tahun dia akan beraksi lagi. Nah ini kan mungkin harus dipelajari siklusnya ya. Ini kan sudah 2 tahun, apakah nanti 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan lagi akan beraksi lagi di sekitar situ? Bahaya, warga akan resah gitu. Warga harus siap-siap waspada ini ya. Oke, begitu aja untuk malam ini mengenang almarhum Ibu Tuti dan Amel gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.